Minasang, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasang belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke, Minasang, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, seperti biasa, ayo kita review di materi sebelumnya ya, yaitu tentang kata tunjuk tempat ya. Minasang masih ingat dong ya bahwa kata tunjuk dalam bahasa Jepang itu selalu diawali dengan huruf ko, so, a, do. Ya, karena ini menunjukkan tempat, maka setelah huruf ko, so, a, do tambahkan dengan ko. Ya. Koko artinya di sini, menunjukkan tempat yang dekat dengan pembicara. Soko artinya di situ, menunjukkan tempat yang dekat dengan lawan bicara, jauh dari si pembicara. Lalu ada asoko, artinya di sana, ya, menunjukkan tempat yang jauh baik dari pembicara maupun lawan bicara. Ya. Dan yang terakhir ada doko, ya, doko desu ka, gitu ya. Nah ini untuk bertanya, ya, menanyakan tempat, artinya di mana, ya. Contohnya kalau mau bilang di sini adalah kelas. Masih ingat minasang? Betul. Koko wa kyoshitsu desu. Gitu ya. Kemudian mau bilang di situ adalah ruang musik atau kelas musik. Ya. Bahasa Jepangnya? Ya, soko wa ongaku shitsu desu. Kemudian bagaimana kalau mau bilang di sana adalah perpustakaan? Bahasa Jepangnya adalah? Oke, betul. Asoko wa toshokan desu. Kemudian kalau mau tanya, ya, di mana toilet? Atau toilet di mana? Gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah? Oke, bagus. Toire wa doko desu ka? Ya. Oke, minasan, itu adalah materi untuk sebelumnya. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke? Hari ini kita akan mempelajari kata tunjuk waktu atau keterangan waktu. Ya. Kita bisa lihat di sini ya, ada ilustrasinya nih ya untuk kata tunjuk waktu. Misalnya dari hari ke hari ya. Lalu ada minggu ke minggu, bulan ke bulan atau tahun ke tahun gitu ya. Kita mulai saja ya dari kata tunjuk waktu atau keterangan waktu dari hari ke hari yang diilustrasikan dengan mekarnya bunga mawar ya. Dari yang paling kiri nih ya, dari bunga mawarnya kuncup ya. Lalu kuncupnya itu sudah sedikit mulai mekar ya. Lalu mekar dengan sempurna. Lalu bunga mawar tersebut mulai mengering dan terakhir sampai kering total atau layu, mati gitu ya. Nah, kita mulai dari di sini ya. Ada ototoi ya. Ototoi artinya adalah 2 hari yang lalu ya. Kemudian ada kino ya. Kino artinya adalah kemarin. Kemudian ada kyo. Kyo artinya adalah hari ini. Kemudian ada ashita. Sekali lagi ya, ashita. Walaupun tulisannya ashita, bacanya adalah ashita. Artinya adalah besok. Kemudian ada asate. Asate adalah 2 hari yang akan datang. Ya, atau lusa. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk keterangan waktu dari hari ke hari. Ya. Nah, kemudian kita beranjak ke keterangan waktu atau kata tunjuk minggu ke minggu ya. Ilustrasinya adalah tentang metamorfosis kupu-kupu ya. Dimulai dari gambar yang paling kiri yaitu adalah telur ya. Kemudian gambar kedua itu adalah larva atau ulat ya. Oke. Lalu gambar ketiga itu adalah larvanya berubah menjadi kepompong ya. Kemudian gambar keempat ya, dari kepompong itu mulai berganti kulit menjadi kupu-kupu muda ya. Dan yang gambar kelima ya,
dari kepompong yang mengganti kulit tersebut ya berubah total menjadi kupu-kupu dewasa yang sudah sempurna gitu ya. Nah, itu untuk ilustrasi dari minggu ke minggu contohnya ya. Nah, sekarang kita pelajari kata tunjuk waktunya nih ya. Dimulai dari yang gambar paling kiri ya, yaitu seng seng shu ya. Seng seng shu itu artinya adalah 2 minggu yang lalu. Kemudian seng shu ya, seng shu adalah minggu lalu, minggu kemarin gitu ya. Lalu ada kongshu. Kongshu adalah minggu ini. Kemudian ada raishu. Raishu adalah minggu depan. Ya. Dan kemudian ada saraishu. Ya, saraishu ini adalah 2 minggu yang akan datang. Ya, oke. Itu untuk keterangan waktu atau kata tunjuk waktu dari minggu ke minggu. Ya. Kemudian kita beranjak ke kata tunjuk waktu atau keterangan waktu yang dari bulan ke bulan ya. Di sini ilustrasinya adalah pohon bambu ya. Dari gambar pertama nih ya, tunas bambu muncul ya. Gambar kedua, tunas bambu tersebut mulai tumbuh ya. Gambar ketiga, tunas bambu tersebut kan mulai tumbuh ya. Kemudian menjadi tumbuhan bambu muda ya. Gambar keempat, pohon bambu yang muda tersebut menjadi lebih lebat ya. Gambar kelima, pohon bambu tersebut sudah memasuki bambu dewasa ya atau tua ya. Itu adalah ilustrasi untuk kata tunjuk waktu atau keterangan waktu dari bulan ke bulan ya. Nah, sekarang kita pelajari keterangan waktunya ya. Dimulai dari yang pertama ada seng seng getsu. Ya, seng seng getsu artinya adalah 2 bulan yang lalu. Ya. Kemudian ada sengetsu. Ya, sengetsu adalah bulan lalu atau bulan kemarin. Lalu ada kongetsu. Ya, kongetsu ini adalah bulan ini. Lalu ada raigetsu. Ya, raigetsu bulan depan. Lalu yang terakhir ada saraigetsu. Artinya adalah 2 bulan yang akan datang. Ya. Oke, itu untuk keterangan waktu dari bulan ke bulan. Kemudian kita beranjak ke keterangan waktu dari tahun ke tahun. Ya, di sini ilustrasinya ada gambar orang ya. Ya, gambar pertama itu orangnya masih kurus, tuh ya, kurus banget ya. Tahun berikutnya orang tersebut sudah mulai sedikit ya agak lebih berisi. Ya, lalu untuk tahun berikutnya, tahun ini ya ceritanya ya orang tersebut sudah mulai berisi ya. Lalu untuk tahun berikutnya orang tersebut sudah mulai lebih berisi dan tahun berikutnya ya orang tersebut sudah mulai sangat berisi ya, sudah sangat berotot. Nah, sekarang kita pelajari keterangan waktu ini dari ototoshi ya. Ototoshi artinya adalah 2 tahun yang lalu gitu ya. Lalu ada kyonen. Kyonen tahun lalu. Kemudian di gambar ketiga ada kotoshi. Ya, kotoshi artinya adalah tahun ini. Ya. Lalu gambar keempat ada rainen. Ya, rainen artinya adalah tahun depan. Lalu ada sarainen. Ya, sarainen adalah 2 tahun yang akan datang. Oke, minasan, itu untuk kata tunjuk waktu atau keterangan waktu ya, dari hari ke hari, minggu ke minggu, ya, bulan ke bulan dan tahun ke tahun ya. Dan saya tambahkan ya, tolong ditambahkan ya minasan ya, untuk keterangan waktu setiap hari gitu ya. Setiap hari bahasa Jepangnya adalah mainichi. Lalu setiap minggu ya, maishu. Lalu setiap bulan bahasa Jepangnya adalah maitsuki atau maigetsu. Boleh dipilih ya salah satunya aja. Boleh maitsuki atau maigetsu. Ya. Lalu ada setiap tahun bahasa Jepangnya adalah maitoshi. Oke? Ya. Nah, jadi kita sudah bisa nih minasan ya menggunakan kata tunjuk waktu atau keterangan waktu. Oke? Sekarang, ayo minasan kita latihan percakapan ya. Di sini judulnya adalah koen de. Ya, koen artinya adalah taman. Ya, jadi koen de artinya adalah di taman.
Ya, percakapannya seperti apa? Ya, seperti biasa ya, terdiri dari si A dan si B. Ya, si A awalnya menyapa si B ya dengan konnichiwa, bisa berarti halo gitu ya, atau juga bisa berarti selamat siang ya. Lalu dijawab nih oleh si B ya, konnichiwa ya, osampo desu ka? Ya. Halo gitu ya. Osampo desu ka? Nah, osampo, sampo di sini adalah jalan-jalan. Jalan-jalannya itu kayak cari angin gitu loh. Ya, cari udara segar gitu loh ya. Jadi, halo, jalan-jalan ya. Bahasa Jepangnya adalah konnichiwa, osampo desu ka? Oke. Kemudian si A mengatakan lagi, hai, kyou wa ii tenki desu ne. Nah, yang tadi nih ya, kyou artinya adalah hari ini ya. Ii tenki ya, ii tenki adalah cuaca yang baik, cuacanya bagus gitu loh ya. Jadi ii tenki desu ne, cuaca baik ya atau cuaca bagus ya. Ya, jadi hari ini cuacanya bagus ya atau hari ini cuacanya baik ya. Bahasa Jepangnya adalah kyou wa ii tenki desu ne. Terus di respons dengan si B ya. Hontou ni ya. Ya, betul. Ya, menyetujui ya oleh pernyataan si A ya bahwa hari ini cuacanya bagus atau baik gitu ya. Itu tadi untuk percakapan ya, koin de artinya adalah di taman. Coba kita ulang ya minasang ya. Tadi bahasa Jepangnya halo, bahasa Jepangnya apa tuh minasang, masih ingat? Ya, konnichiwa gitu ya. Lalu dijawab juga ya, halo ya, jalan-jalan ya. Tuh, tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Ya, betul. Konnichiwa, osampo desu ka? Kemudian dijawab oleh si A. Ya, hari ini cuacanya bagus ya. Atau hari ini cuacanya baik ya. Tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Masih ingat? Ya, betul. Hai, kyou wa ii tenki desu ne. Ya. Kemudian direspons oleh si B. Ya. Iya, betul. Ya, benar. Gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah, masih ingat minasang? Oke, hontou ni. Ya. Oke, seperti biasa minasang, ayo kita latihan percakapan ya. Menjadi 2 part ya. Part yang pertama saya sebagai A, minasang sebagai yang B ya. Lalu part keduanya dibalik ya. Minasang sebagai A dan saya sebagai B. Gitu ya. Oke, coba ya. Dari saya dulu ya. Kita mulai. Konnichiwa. Hai, kyou wa ii tenki desu ne. Oke, bagus. Dibalik ya, minasang ya. Minasang sebagai A, saya sebagai B. Oke? Dari minasang menyapa dengan halo. Ya, bahasa Jepangnya adalah konnichiwa, osampo desu ka? Hontou ni. Oke? Ya, itu untuk percakapannya. Oke. Nah, sekarang dari percakapan tersebut divisualisasikan ya menjadi suatu gambar yang lucu nih minasang ya. Seperti biasa di sini ada cowoknya si Tono dan ceweknya si Tini. Gitu ya. Dimulai dari si Tono menyapa Tini ya dengan halo gitu ya. Masih ingat minasang bahasa Jepangnya tadi tuh untuk menyapa? Ya, konnichiwa gitu ya. Kemudian Tini menjawabnya ya. Halo, jalan-jalan ya? Masih ingat minasang bahasa Jepangnya tadi gimana? Ya, konnichiwa, osampo desu ka? Bagus. Kemudian ya dijawab oleh si Tono nih ya. Iya, ya, hari ini cuacanya bagus ya, atau hari ini cuacanya baik ya. Tadi bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Ya, hai, kyou wa ii tenki desu ne. Kemudian ya dijawab oleh si Tini. Ya, betul. Atau ya, betul. Ya, bahasa Jepangnya adalah hontou ni. Kemudian percakapannya ditutup oleh si Tini yang meledek si Tono ya dengan mengatakan tidak semendung hati kamu gitu ya. Si Tini ya. Oke, minasang, itu untuk materi kita hari ini ya tentang kata tunjuk waktu atau keterangan waktu ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan tulis saja di kolom komentar ya. Oke. Sekian untuk materi kita hari ini ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini ya minasang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajarnya ya minasang. Kyou wa otsukare-sama deshita. Mata aimashou. Ganbatte ne. Ja ne.